masuk. Silahkan duduk yang nyaman ya, santai aja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra, saya sebagai konselor di sini. Perkenalkan nama kamu siapa? Nama saya Sadira. Baik, gimana kabarnya hari ini Sadira? Alhamdulillah baik Bu. Cuman agak gugup aja sih sebenarnya. Wajar kok, biasanya kalau pertama kali datang ke ruang konseling memang banyak yang merasa gugup. Di sini nggak perlu takut atau sungkan. Apa yang kamu ceritakan di sini akan ibu jaga kerahasiaannya. Jadi ceritakan aja pelan-pelan sesuai yang kamu nyamankan. Bu, terima kasih Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat Dira ingin datang hari ini ke sini? Saya mau cerita soal keluarga saya, terutama soal dan ini keluarga yang beberapa tahun ini lagi nggak baik-baik aja. Oke, Ibu siap mendengarkan. Coba ceritakan dari awal saja. Jadi Bu, dulu keadaan keluarga saya sebenarnya cukup baik. Ayah saya punya usaha sendiri dan kebutuhan keluarga tuh selalu cukup. Saya sama adik saya gak pernah terlalu mikirin soal uang. Kalau butuh sesuatu biasanya masih bisa dipenuhi. Tapi waktu saya masih SMP, usaha ayah saya mulai mengalami kerugian. Awalnya saya gak terlalu paham apa yang sedang terjadi. Saya cuma sering dengar ayah sama ibu ngobrol soal uang, utang, cicilan, dan pemasukan yang semakin berkurang. Lama-lama suasana rumah mulai berubah. Yang awalnya cuma obrolan biasa berubah jadi berantem, sering bertengkar lah. Hampir setiap minggu ada aja yang bertengkar. Waktu mereka bertengkar, biasanya kamu ngapain? Saya sama adik saya tuh biasanya langsung masuk kamar. Kadang pura-pura belajar, kadang pura-pura tidur. Padahal kami itu sebenarnya dengar apa yang mereka bicarakan. Saya masih ingat kalau ayah pulang kerja langsung diam dan masuk ke kamar. Saya udah merasa nggak tenang. Atau kalau ibu mulai menghitung pengeluaran rumah sambil menghela nafas berkali-kali, saya tahu pasti ada sesuatu yang sedang dipikirin sama mereka. Lama-lama saya jadi seperti bisa membaca suasana rumah hanya dari hal-hal kecil. Jadi kamu selalu memperhatikan keadaan di rumah ya, Dira? Iya Bu, rasanya tuh kayak harus siap setiap saat kalau ada hal yang nggak baik terjadi. Kadang saya sampai susah fokus belajar karena memikirin kondisi rumah gimana. Ada kejadian yang paling kamu ingat nggak sampai sekarang? Mungkin ada Bu. Bahkan sampai sekarang nih masih jelas ada di kepala saya. Waktu itu saya kelas 2 SMA. Tengah malam saya bangun karena dengar suara ibu sama ayah lagi berantem. Saya keluar kamar, terus lihat ibu nangis sambil megang beberapa lembar tagihan gitu Bu. Ibu bilang uang yang ada nggak cukup untuk bayar semuanya. Ayah tuh cuma duduk diam sambil nunduk, wajahnya tuh kayak kelihatan capek banget gitu. Saya nggak pernah sih lupa lihat mereka seperti itu. Apa yang kamu rasakan waktu melihat kejadian itu? Pastinya mungkin sedih Bu, kayak ngerasa nggak bisa apa-apa. Saya merasa kasihan sama ibu, ayah, tapi saya juga merasa nggak bisa bantu apa-apa. Sejak malam itu saya mulai berubah dulu. Berubah seperti apa, Sadira? Saya jadi nggak enakan kalau mau minta sesuatu. Kalau butuh uang untuk sekolah atau kampus, saya mikir berkali-kali dulu. Kalau pengen beli sesuatu juga saya sering mengurungkan hal kayak gitu Bu. Saya takut jadi beban keluarga. Padahal sebenarnya ayah sama ibu gak pernah bilang kalau saya beban mereka. Tapi entah kenapa
perasaan itu kayak muncul sendiri aja Bu di dalam hati saya. Jadi kamu mulai menahan banyak keinginan sendiri. Bener Bu, saya merasa kalau saya nggak minta apa-apa, mungkin ayah sama ibu nggak akan terlalu stres mungkin. Waktu itu, apakah ada kejadian yang membuat kamu benar-benar merasa kondisi keluarga sedang sulit? Ada Bu, waktu SMA pernah ada kegiatan sekolah yang harus bayar cukup mahal gitu Bu. Jadi semua teman saya ikut, saya sebenarnya pengen ikut juga karena acaranya menarik dan itu pastinya penting. Tapi beberapa hari sebelumnya saya dengar ibu sama ayah tuh berantem lagi soal uang. Saya dengar mereka membahas tagihan listrik, kebutuhan rumah, dan uang yang belum cukup. Akhirnya saya milih gak ikut kegiatan itu. Apa yang kamu bilang ke teman-temanmu? Saya bilang saya nggak tertarik ikut. Padahal sebenarnya tuh saya pengen banget. Cuman saya bohong karena nggak mau orang lain tahu kondisi keluarga saya gimana. Waktu itu teman-teman saya itu berangkat kegiatan. Saya sempat nangis sendiri di kamar. Berarti ada banyak hal yang akhirnya kamu pendam sendirian ya Dira? Iya Bu, bukan cuma soal kegiatan sekolah. Kadang teman-teman ngajak makan atau jalan setelah kuliah tuh saya juga sering nolak. Mereka mikirnya saya nggak suka ikut kumpul-kumpul, padahal sebenarnya saya cuma pengen hemat uang. Apakah kamu pernah merasa iri dengan teman-temanmu Dira? Pernah Bu, kadang saya melihat mereka bisa beli apa yang mereka mau tanpa terlalu banyak berpikir, sementara saya harus mempertimbangkan semuanya. Tapi setelah itu saya merasa bersalah karena punya perasaan seperti itu. Ibu ngerti, ibu bisa memahami itu. Lalu bagaimana hubunganmu dengan adik selama keadaan ini? Saya jadi lebih dekat sama dia, tapi kami hampir nggak pernah bahas masalah ekonomi keluarga secara langsung. Kami sama-sama tahu ada masalah, tapi sama-sama memilih buat diam. Kalau suasana rumah lagi nggak enak, biasanya kami ngobrol tuh soal hal lain atau nonton sesuatu bersama supaya pikiran kami tuh lebih sedikit teralihkan. Jadi kalian saling menguatkan dengan cara masing-masing ya Dir? Iya Bu, saya juga ngerasa harus terlihat kuat di depan adik saya. Saya nggak mau dia ikut khawatir kayak saya. Makanya kalau saya sedih, saya lebih sering nangis sendirian. Kapan biasanya kamu menangis? Biasanya malam hari Bu, kalau semua orang tuh udah tidur, terus setelah dengar ayah sama ibu berantem, kadang setelah lihat ibu nangis sendirian, kadang juga tanpa alasan yang jelas. Rasanya semua yang saya tahan seharian keluar sekaligus dalam satu waktu. Selama ini siapa yang menjadi tempat kamu untuk bercerita? Gak ada Bu, saya lebih sering nyimpen semuanya sendiri. Saya pernah coba cerita sedikit ke teman, tapi saya nggak sanggup ceritain semuanya. Saya takut dianggap terlalu mengeluh sama mereka. Jadi selama ini kamu mikul semuanya sendirian ya? Iya Bu, makanya hari ini rasanya banyak sekali yang pengen saya keluarin. Saya baru sadar ternyata selama ini saya menyimpan terlalu banyak hal. Kadang saya capek bukan karena saya benci keluarga saya, justru karena saya sangat sayang sama mereka. Saya melihat ayah kerja setiap hari, saya melihat ibu berusaha mengatur keuangan rumah tangga sebaik mungkin dan sehemat mungkin. Saya tahu mereka sama-sama berjuang, tapi melihat orang yang kita sayangin kesulitan itu kayak sakit aja sih Bu. Ibu mendengar bahwa kamu sangat peduli pada keluargamu. Benar sekali Bu. Saya juga sering berharap suatu hari nanti keadaan membaik. Saya pengen lihat ayah sama ibu bisa senang lagi tanpa mikirin hutang atau tagihan. Saya pengen pulang ke rumah dan merasakan suasana yang tenang.
Kadang saya membayangkan kayak keadaan keluarga seperti waktu saya masih kecil, waktu semuanya rasa lebih sederhana, dan saya nggak perlu khawatir tentang apapun itu. Selama semua ini terjadi, apakah pengaruhnya terasa sampai ke kehidupan kuliahmu sekarang? Sangat terasa, Bu. Kadang saya sedang di kelas nih, tapi pikiran saya tuh ada di rumah. Kalau ibu nelfon, saya langsung deg-degan duluan, takut ada masalah lagi. Padahal kadang ibu cuma pengen nanya kabar atau nanyain jadwal kuliah saya. Tapi ibu saya tuh langsung bereaksi kayak ada sesuatu yang buruk akan terjadi gitu, Bu. Kedengarannya kamu sudah lama hidup dalam rasa khawatir ya? Mungkin iya, Bu. Yang bikin saya bingung, saya sayang sekali sama ibu sama ayah. Saya tahu mereka berjuang bekerja, tapi saya juga capek, Bu. Kadang saya pengen hidup lebih tenang tanpa terus mikirin masalah ekonomi keluarga. Terus saya merasa bersalah karena punya pikiran kayak gitu. Ibu mau bilang sesuatu ya, Mira. Kamu sayang sama orang tua dan kamu juga merasa tenang. Dua perasaan itu bisa ada bersamaan. Itu tidak berarti kamu anak yang buruk atau tidak bersyukur. Saya baru sadar, Bu. Selama ini saya selalu berpikir kalau saya capek berarti saya kurang bersyukur. Tidak seperti itu. Dari cerita yang ibu dengar, kamu sudah berusaha kuat selama bertahun-tahun. Kamu berusaha menjaga perasaan orang tua kamu, menahan keinginan kamu sendiri, dan menyimpan kecemasan kamu sendirian. Itu bukan hal yang mudah. Saya cuma pengen berhenti nyalain diri sendiri, Bu. Saya pengen bisa fokus sama kuliah dan masa depan saya tanpa terus merasa bersalah. Saya juga pengen bisa pulang ke rumah tanpa rasa takut atau cemas. Kalau kamu bisa menyampaikan satu hal kepada dirimu sendiri yang selama ini memikul semua beban itu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada kamu? Mungkin saya pengen bilang kalau saya sudah berusaha semampu saya. Saya pengen bilang ke diri saya sendiri kalau tidak semua masalah keluarga harus saya tanggung. Karena jujur, Bu, saya sering lupa kalau saya juga punya perasaan yang terlalu yang harus diperhatiin. Saya juga capek, saya juga sedih, tapi selama ini saya selalu berusaha terlihat kuat. Terima kasih ya, Dira. Ibu tahu tidak mudah menceritakan semua ini, tapi hari ini kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan menceritakan apa yang selama ini kamu simpan sendirian. Terima kasih, Bu. Jujur, saya merasa jauh lebih lega setelah bercerita sama Ibu. Ibu senang mendengarnya. Bagaimana perasaanmu sekarang dibanding saat pertama kali masuk ke ruangan ini? Sekarang udah lebih lega, lebih ringan gitu, Bu. Pikiran saya. Tadi saya datang dengan kepala penuh pikiran. Sekarang rasanya seperti ada beban yang akhirnya bisa saya keluarkan. Saya juga merasa lebih Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah mempercayai Ibu dan mau berbagi cerita untuk hari ini. Terima kasih juga, Bu, karena sudah dengerin saya cerita. Sama-sama, Dira. Semoga setelah ini kamu bisa lebih memahami perasaanmu sendiri dan tidak terlalu keras kepada dirimu sendiri ya. Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu, saran dan masukan Bu. Baik, kalau begitu sesi kita cukup sampai di sini ya. Iya, Bu.